بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa duduk bersama-sama dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala semampuan kita. Kata Allah Jalla wa'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala semampu kalian. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan melihat siapalah orang Arab atau siapalah orang Indonesia, enggak. Tapi siapalah yang memiliki takwa yang tinggi, itulah yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tujuannya supaya kita jadi orang yang bertakwa. Termasuk ibadah puasa yang kita lagi laksanakan di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Level takwa kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan dalam dudukan kita, puasa kita, salat kita, majlis ilmu kita ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketakwaan dan keimanan, dan supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat? Masih semangat? Semangat insyaallah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang sudah disiapkan sama pengurus masjid atau tim yayasan, bagaimana kita memenuhi bulan Ramadan dengan keberkahan Al-Quran. Ketahuilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadat apa yang kamu kerjakan harus Anda memiliki tujuan. Ketika ditanya, kenapa kamu salat? Harus Anda bisa jawab. Kenapa Anda baca Al-Quran? Kenapa Anda puasa? Harus kita memiliki jawab. Karena ibadah yang tidak punya tujuan, ibadah yang mudah ditinggalkan. Ibadah yang tidak punya tujuan, itu mudah ditinggalkan. Ketika ada kemalasan, ada sesuatu atau penggangguan, langsung akan mengikuti kemalasan tersebut atau gangguan tersebut. Kecuali orang yang punya tujuan, sudah tahu kenapa saya mengerjakan ibadah ini, jadi ketika ada penggangguan atau kemalasan akan tetap semangat untuk melanjutkan ibadah tersebut. Jadi perlu kita memahami apa arti takwa. Yang sebenarnya kita beribadah supaya kita menaikkan ketakwaan kita. Jadi seharusnya kita belajar apa arti takwa. Ini yang pertama. Yang kedua, harus kita menyiapkan tujuan. Tujuan dari ibadah yang kita kerjakan. Kenapa saya puasa? Kenapa saya salat malam? Kenapa saya tarawih? Kenapa? Harus punya tujuan. Apalagi bulan Ramadan, yaitu kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan banyak kemuliaan atau kenugrahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayat Imam Tabarani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wahai sahabatku, telah datang bulan yang penuh dengan berkah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan diikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambuni orang yang beristighfar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menijabahkan orang yang berdoa. Dan bersemangatlah wahai sahabatku, Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan di bulan Ramadan. Dan rugilah orang yang jumpa dengan Ramadan dan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rugi orang yang jumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seharusnya kalau Ramadan masuk, orang muslim otomatis dapat rahmat Allah. Kalau di Ramadan belum dapat rahmat Allah, mohon maaf, kapan nanti? Kalau ini waktunya, ini musimnya, ini yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, rahmah di bulan Ramadan. Kalau belum dapat, mohon maaf, kapan nanti? Ini musim. Jadi perlu kita bertanya sama diri sendiri, apa yang saya sudah kerjakan, apa yang saya sudah amalkan. Apalagi bulan Ramadan ini sudah terkenal bulan yang paling cepat di antara 12 bulan. Baru kita masuk hari pertama ternyata sudah selesai 14 hari. Bahkan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai masa itu berdekatan. Fas-sanatu kasyahri, wasyahru kaljum'ah, waljum'atu kaljum'ah, waljum'atu kas-sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai masa itu berdekatan. 1 tahun terasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 minggu. 1 minggu terasa 1 hari. 1 hari terasa 1 jam saja. Dan boleh kita lihat kondisi kita di bulan Ramadan ini. Ini baru masuk, ternyata sudah 14 hari, gak terasa. Bukan bulan Ramadan ini saja. Lihatlah bulan Ramadan yang lalu. Saya sendiri yang saya terasa, bulan yang lalu itu telah selesai 2 bulan yang lalu. Tapi ternyata sudah lewat 1 tahun. Tapi gak terasa. Itu masa yang cepat. Jadi perlu kita muhasabah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisabkan dirimu sebelum Allah Jalla wa'ala akan menghisabkanmu. Biar nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah menyiapkan jawab. Kalau saya sudah mengerjakan dosa dan maksiat, sesudah muhasabah saya pasti akan bertaubat. Dan ketika saya melaksanakan ibadah, saya pasti punya tujuan melalui ibadah ini. Tujuan saya apa? Kita kembali dengan masalah takwa. Yang selalu kita beribadah supaya menaikkan ketakwaan kita. Apa arti takwa sebenarnya? Dalam bahasa, arti takwa sesuatu yang melindungi kita. Diambil dari kata wiqayah. Wiqayah artinya sesuatu yang melindungi kita, mengamankan kita. Saya punya HP ini. Ada punya HP. Biasanya kalau HP saya jatuh, mungkin rusak. Jadi saya beli apa namanya bahasa Indonesia? Ya, casing. Saya beli casing. Kenapa? Supaya mengamankan HP saya dari rusak atau ada apa-apa. Itulah seorang muslim harus mewikayahkan diri, menselamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti takwa yang singkat dalam bahasa wiqayah, sesuatu yang melindungi kita. Jadi kalau saya bertakwa, artinya saya punya sesuatu yang akan melindungi saya dari azab Allah Jalla wa'ala nanti di hari kiamat. Tapi arti yang lengkap bisa dijelaskan dengan 4 hal. 2 amalan dan 2 rasa. Anda mengerjakan 2 amalan dengan 2 rasa. Dan itu jawab pertanyaan ibadah-ibadah kita. Ketika ditanya, siapa orang yang bertakwa? Atau kenapa kamu salat? Anda pasti tidak keluar dari 4 jawaban tersebut. Tidak mungkin Anda mengerjakan ibadah, jawabmu di luar 4 ini. Tidak mungkin. Kalau jawabmu di luar 4 ini, ibadatmu ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima. Harus semua ibadah yang kita kerjakan harus salah satu dari 4 tersebut, atau semuanya, atau 2 darinya.
Apa itu 4? Itu arti takwa yang lengkap. Yang pertama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda takwa yang pertama. Nah, siapa orang yang bertakwa? Orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu salat? Karena saya lagi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawab kita beda, mohon maaf, amalan ini bukan ikhlas, tidak diterima sama Allah Jalla wa Ala. Karena syarat amal ibadah yang diterima sama Allah Jalla wa Ala ada 2 syarat. Yang pertama ikhlas. Ibadah tanpa ikhlas tidak diterima sama Allah Jalla wa Ala. Wajib ada ikhlas di dalamnya. Dan makin ikhlas saya sempurna dan tidak ada macam-macam di dalamnya, makin ibadah kita lebih mudah diterima sama Allah Jalla wa Ala. Makin saya ikhlas, makin diterima sama Allah Jalla wa Ala. Dan bisa kita lihat ibadah yang lebih mudah diterima sama Allah Jalla wa Ala ternyata ibadah yang dikerjakan dengan rahasia. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan ibadah dengan rahasia itu pasti ikhlas. Tidak mungkin ada fisikan kalbu atau fisikan syaitan. Tidak mungkin. Kalau terang-terang itu bisa syaitan masuk. Oh, ini ada yang lihat. Oh, ini jamaah banyak. Oh, salat dia khusyuk. Tapi yang salat rahasia di tengah-tengah malam atau sedekah rahasia tidak ada yang tahu, itu mohon maaf, lagi ghibah, lagi riak sama apa? Riak sama kipas angin atau sama dinding atau sama tiang? Tidak mungkin. Pasti ikhlas. Karena itu kita lihat ibadah yang lebih sulit, ibadah yang rahasia. Bisa ada orang banyak amal saleh secara terang-terang, ahli masjid, ahli ibadah, tapi ketika menutupkan pintunya, duduk sendiri akan berdosa dan maksiat. Tanda yang terkuat supaya kita tahu atau kenal sama diri apakah saya betul orang yang bertakwa atau ikhlas, lihatlah kondisimu ketika Anda duduk sendiri, rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa'ala. Jadi yang pertama adalah arti takwa. Yang pertama, orang yang menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Kenapa salat? Karena saya lagi menjalankan perintah Allah. Kenapa puasa? Karena lagi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti yang kedua saya orang yang bertakwa. Kenapa tidak mencuri? Kenapa tidak bohong? Kenapa? Banyak pertanyaan. Kenapa? Kenapa Anda tidak meninggalkan salat? Karena saya ingin menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jawab kita beda, ada orang yang keluar dari rumah, lagi bekerja, cari nafkah untuk menutupi hajat atau kebutuhan keluarganya. Kalau orang ini dijawab dan percaya dengan jawabannya, kenapa kamu berusaha? Orang ini berkata, saya lagi cari nafkah, saya lagi kerja, biar saya dapat duit, dapat gaji, dapat kebaikan dunia, tapi tidak ada pahala. Tidak termasuk dalam tingkatan pahala. Tapi kalau saya menghadirkan di dalam hati, saya lagi bekerja karena saya lagi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, menutupi kebutuhan keluarga saya, Anda kerja dapat kebaikan dunia, gaji, dan juga mendapatkan pahala di akhirat. Saya lagi bekerja untuk mencari rizki yang halal, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, bisa dapat nilai pahala dan juga kebutuhan dunia. Dua dunia dapat. Tergantung niat kita. Apakah dihadiri masalah saya lagi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, Anda bisa dapat pahala. Apa saja. Kata ulama rahimahullah ta'ala, kalau Anda lagi main bola, main futsal, main sama anak, dan sudah menghadirkan hati, niat, saya lagi mensenangkan anak-anak saya lagi menguatkan badan saya untuk ibadah, untuk mendapatkan pahala, dapat.
Tapi bisa juga Anda dapat kebaikan dunia, senang-senang tapi tidak ada pahala. Itu tergantung niat, menghadirkan niat kita. Jadi ini dua hal, dua tanda takwa. Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ini seharusnya dengan dua rasa. Tiba-tiba ada yang bertanya. Tiba-tiba ada yang bertanya, kenapa kamu salat? Saya jawab, udah tahu jawabannya. Saya menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Ada pertanyaan lain, kenapa kamu lagi menjalankan perintah Allah? Kenapa? Ini dua selanjutnya. Jadi itu dua rasa. Dua rasa itu dua rasa apa? Anda menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harapan untuk mendapatkan pahala dan rahmat. Kenapa salat? Karena saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan saya punya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan melalui rahmat Allah Jalla wa'ala ini kita bisa masuk surga Allah Jalla wa'ala. Dan juga rasa yang kedua, kenapa Anda salat? Karena saya lagi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkumpul ini ada empat. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, rasa takut dari azab Allah, dan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah yang kita kerjakan di dunia seharusnya tidak keluar dari empat tersebut. Kenapa? Jawab kita, menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu arti takwa yang lengkap. Perbuatan apa yang kamu lagi kerjakan di dunia, ibadah apa yang kamu kerjakan di dunia, hadirkan salah satu dari empat ini. Kalau bisa menghadirkan semuanya, itu yang paling sah, yang paling benar. Saya salat karena saya punya harapan dan juga saya takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya. Fa'ibadatullahi jalla wa ala takunu bainal khawfi war raja. Saya berharap dan saya juga takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu arti takwa. Jadi seharusnya Ramadan masuk, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya sesudah bulan Ramadan Anda bisa lebih semangat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala. Baru ini hikmat bulan Ramadan, hikmat puasa. Tapi kalau Ramadan datang, kita semangat puasa, salat tarawih, baca Al-Quran, sedekah setiap hari, akhlak yang mulia. Ramadan selesai, puasa tidak ada lagi, tidak ada puasa sunnah. Salat tarawih, salat malam tidak ada lagi. Baca Al-Quran tidak ada lagi. Akhlak tidak ada lagi. Berbakti baik sama orang tua tidak ada lagi. Selesai Ramadan semuanya berhenti, artinya Anda belum dapat takwa. Belum mendapatkan manfaat bulan Ramadan. Betul ibadahmu yang kamu sudah kerjakan di Ramadan itu sah. Tidak batal. Tetap sah. Tapi tidak ada manfaat. Manfaat untuk mensemangatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada. Ada ayat yang sering saya dapat pertanyaan, Syekh, saya sudah sering salat, tapi ternyata saya belum jauh dari fahsya dan munkar. Bukan kata Allah Jalla wa'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan menjauhkan kita dari kejahatan dan kemungkaran. Saya sudah salat, tapi masih ada fahsya dan munkar. Kenapa? Apakah salat saya salah? Nah, salatmu sudah sah. Anda jaga rukun-rukun salat, rukun-rukun salat sudah ada, salatmu sah. Tapi salat yang hanya saja menjaga rukun-rukun salat, salat ini tidak mampu untuk menjauhkan kita dari fahsya dan munkar.
Salat apa yang bisa menjauhkan kita dari fahsya dan munkar? Salat yang sesuai inginan Allah Jalla wa'ala, sesuai ridha Allah. Salat yang penuh dengan khusyuk, salat yang penuh dengan ketenangan hati, salat yang penuh dengan tafakkur dan memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anda mengerjakan salat dengan rasa khusyuk dan salah yang sempurna, menjagakan rukunnya, sunnatnya, wajibnya, syaratnya, baru salat ini bisa menjauhkan kita dari fahsya dan munkar. Kalau tidak, salatnya hanya saja tidak melewati batasan sahnya. Apakah sah atau salah? Sudah sah, sudah selesai. Tapi tidak melewati batasan tersebut, kecuali kalau lebih khusyuk, lebih tenang. Itu puasa, itu ibadah di bulan Ramadan. Tidak akan melewati batasan pahala kecuali kalau anda berusaha menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kesempatan selesai Ramadan saya jadi orang ahli Al-Quran. Selesai Ramadan saya jadi orang yang berpuasa. Selesai Ramadan saya bisa salat qiyamul lail. Selesai Ramadan saya salat fardu saya lebih khusyuk. Bahkan sering saya sampaikan, wallahi kalau tidak ada kebaikan dari bulan Ramadan kecuali salat fardumu lebih khusyuk, wallahi ini sudah cukup. Ramadan masuk, selesai, ternyata salat saya sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan beda. Apa bedanya? Ini lebih khusyuk sedikit, sudah cukup. Ini kebaikan yang sudah luar biasa. Tapi kalau masuk Ramadan dan selesai tidak ada perubahan, mohon maaf, harus kita hati-hati. Allah Jalla wa'ala mendatangkan rahmatnya di bulan Ramadan. Karena begitu kata Jibril alaihi salam, kecelakalah bagi orang yang jumpa dengan Ramadan dan tidak mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Orang ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kesempatan yang luar biasa, tapi anda masih melalaikan. Dan waktunya singkat. Apalagi ibadah-ibadah di Ramadan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahi, coba bayangkan, coba berusaha puasa 30 hari di bulan di luar Ramadan. Bisa enggak? Gak bisa. Gak bisa. Kalau coba puasa di luar Ramadan terasa berat, sulit. Puasa sunnah itu sulit terasa. Tapi di Ramadan 30 hari puasa enggak terasa. Baca Al-Quran di Ramadan banyak yang sudah baca setiap hari 1 juz. Ada yang khatam 2 kali, 3 kali. Tapi kalau coba di luar Ramadan, ternyata baru 4 halaman langsung ngantuk, gak bisa. Langsung malas. Kenapa? Salat malam, Masya Allah bisa 11 rakaat setiap malam selama 30 malam. Di luar Ramadan, kalau istiqamah 1 minggu, luar biasa. Tapi ternyata gak bisa. 2 hari semangat, hari yang ketiga mulai malas. Atau tidak, disempurnakan sampai 11, 3 rakaat witir aja. Kenapa? Karena di Ramadan, Allah memudahkan ibadah. Yang terasa berat akan jadi mudah. Jadi sudah dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah Jalla wa'ala mendatangkan kesempatan untuk menaikkan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih hamba-hamba setiap malam di bulan Ramadan yang bebas dari neraka, tidak boleh masuk neraka, terdaftar. Ini sudah 14 hari. 30 hari akan 14 hari yang akan datang. Anda harus bertanya, apakah saya sudah terdaftar atau tidak? Bebas dari neraka atau masih belum? Dosa-dosa diampuni sama Allah Jalla wa'ala. Dalam 3 hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan, barang siapa yang dapat Lailatul Qadri di Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan 2 syarat. Harapan untuk mendapatkan pahalanya dan percaya itu ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah jaga 2 syarat ini, dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni segala dosa masa lalu. Dengan ibadah yang sederhana tapi diampuni segala dosa masa lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ada cerita
Talhah radhiyallahu anhu, Talhah ibnu Ubaidillah, salah satu 10 orang yang dijamin ahli surga. Beliau mimpi 2 sahabat, 2 teman. 2 sahabat ini dua-duanya masuk Islam bersama. Orang yang pertama orang ahli jihad, ikut perang di jalan Allah. Orang yang kedua orang awam, orang yang biasa, salat fardu dan beberapa ibadah sudah cukup. Dan dua-duanya wafat. Tapi ternyata di antara 2 orang ini 1 tahun. Orang yang mujahid wafat, sesudah 1 tahun orang yang awam wafat, orang yang biasa wafat. Talha radhiyallahu anhu mimpi. Dalam mimpinya dia lagi berdiri di depan pintu surga. Hadis ini diriwayat Ibnu Hibban dan riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan katanya hadis-hadis sahih. Kita lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba ada orang keluar dari pintu surga dan membawa izin. Izin apa? Izin masuk surga. Kira-kira siapa yang dapat? Orang yang mujahid atau orang yang biasa? Seharusnya orang yang mujahid, yang semangat. Tapi ternyata yang dapat izin orang yang awam, yang biasa masuk surga. Keluar lagi dan kasih izin untuk orang yang mujahid, silakan baru masuk surga. Dan Talha radhiyallahu anhu ditolak, tidak boleh karena masih hidup. Masih hidup, jadi kembalikan ke dunia. Talha radhiyallahu anhu sudah mulai bercerita di antara ahli Madinah, para sahabat. Saya mimpi 2 sahabat, yang pertama mujahid, yang kedua biasa. Ternyata yang biasa derajatnya lebih tinggi dari orang yang mujahid. Ini pelajaran untuk yang pertama untuk kita. Apa yang dikerjakan sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diceritakan sama Talhah radhiyallahu anhu, saya mimpi 1, 2, 3, 4. Sahabat apakah langsung terima atau langsung tolak? Sahabat tidak terima dan tidak tolak. Tidak terima dan tidak menolak. Ini pelajaran untuk kita. Apa maksudnya? Khususnya di masa sekarang. Ketika ada syekh, ada ustaz, ada ulama, ada habib, ada kiai, beliau menyampaikan sebuah amalan. Atau saya pernah mimpi Rasulullah, atau saya pernah mimpi seorang saleh, atau saya pernah mimpi habib fulan, atau saya ini. Tidak boleh seorang muslim langsung terima amalannya atau ditolak, tidak boleh. Seharusnya apa? Seharusnya sesuai yang dikerjakan sama sahabat. Ini cerita dari Talha, sahabat Rasulullah, tapi tetap sahabat tidak terima dan tidak tolak. Apa yang terjadi? Mereka kembali kepada Rasulullah, bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kata Talha 1, 2, 3, 4. Apakah benar atau tidak? Itulah kita di masa sekarang. Khususnya di masa sekarang, karena banyak para ustaz, para ulama yang mendatangkan bukti ibadah dari apa? Dari mimpi. Kenapa ibadah ini dari mana? Karena mimpi. Nah, agama kita bukan dari mimpi. Kembalikan perbuatan tersebut, kembalikan amalan tersebut, kembalikan cerita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau sama, cocok jangan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya ini benar, silakan dikerjakan dengan tenang saja. Tapi kalau jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita tolak, tidak boleh. Ini hikmah yang luar biasa, khususnya di masa sekarang. Macam-macam fitnah dalam agama yang ada di masa sekarang. Macam-macam fitnah dalam agama di masa sekarang. Dibuatkan zikir, baca zikir ini 7 kali ketika bangun di pagi hari, tidak ada bukti. Dari mana? Ternyata dari mimpi. Agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna, disempurnakan sama Allah Jalla wa Ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Saya telah mensempurnakan agama kalian. Dan kata Allah Jalla wa Ala, fa idza tanaza'tum fi amrin farduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian lagi bingung dengan sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Kalau sama, sesuai ajarannya, alhamdulillah aman. Kalau tidak, harusnya orang muslim menolakkan hal tersebut.
Taib. Pelajaran yang kedua kita lihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, apakah lagi bingung? Lagi bingung kenapa orang yang awam dapat darjah yang lebih tinggi dari yang mujahid?" Kata Rasulullah, bukanlah Allah mempanjangkan umur orang yang biasa 1 tahun lebih dari orang yang mujahid. Orang yang mujahid pintu amalannya sudah tutup. Tapi orang yang biasa dapat 1 tahun lebih dari orang yang mujahid. Bukanlah orang yang biasa ini jumpa dengan bulan Ramadan, berapa kali dia salat, berapa kali dia sujud, berapa kali dia zikir. Damai Allah di antara dua orang ini sejauh langit dan bumi. Orang yang biasa mendapatkan darjah lebih tinggi sejauh langit dan bumi dari orang yang mujahid. Salah satu alasan karena orang yang biasa bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, melalui ibadat Ramadan Allah Jalla wa'ala merubahkan posisi kita di hadapan. Berubah. Dosa-dosa diampuni, rahmat Allah turun, ampunan yang sangat luar biasa. Masa lalu dihapus, dapat halaman yang putih, halaman baru, silahkan. Rahmat Allah turun, ketakwaan yang lebih tinggi. Apalagi saya yakin semua orang muslim di Ramadan dapat ketenangan hati, dapat khusyuk. Tapi banyak ketika Ramadan selesai khusyuknya hilang. Khusyuknya hilang. Apalagi ada satu malam, mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Ramadan ini sudah mulai, sudah 14 hari. Ada di antara kita yang sudah mulai malas. Tapi ingat, ternyata hari-hari yang terbaik di Ramadan, hari-hari yang terakhir. Biar kalau tiba-tiba kita malas, kita ingat tujuan kita bukan awal-awal Ramadan saja, tapi hari-hari yang terakhir, karena itu hari-hari yang terbaik. Satu malam Lailatul Qadr yang lebih baik bisa jadi dari seluruh umur kita. 1000 bulan, 83 tahun. Umur kita mungkin tak sampai 83 tahun. Tapi ibadah satu malam bisa jadi lebih baik dari 83 tahun ibadah. Sudah berapa malam kita dapat? Sudah berapa Ramadan yang kita dapat? Perlu kita tanya, apakah saya dapat atau tidak? Apalagi bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran huda. Jadikan kata ini tujuan yang tertinggimu di bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk untuk kebutuhan kita, hajat kita. Saya lagi sedih, saya lagi butuh ijabat doa, saya punya masalah, saya punya apa-apa. Kembalilah kepada Al-Quran. Kata Syekh Abdul Rashid, barang siapa yang ingin tahu mana posisinya di hadapan Allah, lihat mana posisimu sama Al-Quran. Anda dekat sama Al-Quran, artinya dekat sama Allah. Jauh dari Al-Quran, artinya jauh dari Allah. Dan ini Ramadan adalah waktunya. Kenapa kita tarawih dan qiyamul lail? Supaya kita bertafakkur dengan Al-Quran. Itu tujuan salat tarawih, supaya kita menghayati Al-Quran, menghidupkan Al-Quran di dalam kita. Kan cukuplah Allah Jalla wa'ala mengatakan mereka keluarga Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Allah memiliki keluarga di dunia. Ahlullah yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilindungi sama Allah Jalla wa'ala. Mereka siapa? Ahlul Quran. Dan makin saya dekat sama Al-Quran, makin saya dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita bertanya, apakah saya sudah termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran atau tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Quran, firman Allah Jalla wa Ala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umatku telah meninggalkan Al-Quran. Harus kita bertanya, apakah saya termasuk atau tidak? Siapa yang meninggalkan Al-Quran? Bukan hanya saja masalah hafal, yang tidak hafal atau tidak baca, tidak dengar. Nah, mungkin ada orang yang hafal
tapi tetap sudah hafal, tapi termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena sudah hafal, tapi tidak mengamalkan isinya. Jadi meninggalkan amalan Al-Quran. Dan bisa jadi orang yang Masya Allah setiap hari baca Al-Quran, tapi tidak pernah mendengar Al-Quran. Ini meninggalkan masalah mendengar Al-Quran. Hubungan kita sama Al-Quran bukan hanya saja hafal atau baca. Anda bisa hafal, kalau tidak baca, kalau tidak dengar, kalau tidak bantu ahli Al-Quran, kalau tidak kita mengamalkan isi Al-Quran. Ini Ramadan, saya mau baca tafsir atau gimana? Atau saya banyak baca Al-Quran. Ambil sebuah materi, sebuah tema. Saya mau bahas masalah sabar. Khatam Al-Quran, ketika Anda melewati masalah sabar, baca tafsirnya. Itu salah satu cara kita baca Al-Quran sama tafsir. Saya mau banyak baca Al-Quran, dan juga saya mau baca tafsir. Kalau baca tafsir sekaligus, itu agak terasa malas dan nggak semangat. Tafsirnya nggak semangat. Jadi gimana caranya? Ambil satu tema saja. Tema ini diambil dari mana? Kebutuhan saya. Saya orang yang nggak sabar. Ya, bahasan saya sabar. Baca Al-Quran dari awal sampai terakhir. Setiap ayat tentang sabar, silahkan baca. Saya orang yang susah meninggalkan dosa dan maksiat. Ambil, ini tema. Baca Al-Quran dari awal sampai terakhir. Ketika melewati ayat tentang orang ahli dosa dan maksiat, silahkan baca tafsirnya. Saya orang yang butuh kesemangatan ibadah, saya malas ibadah. Ambil, ini tema. Baca Al-Quran dari awal sampai terakhir di Ramadan. Dan ketika melewati ayat seputar tema ini, silahkan dibaca tafsirnya. Itu salah satu cara kita membelajarkan Al-Quran. Bertahap-tahap. Bapak Ibu dirahmati Allah Jalla wa'ala, mohon maaf kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf, tapi saya akan membagikan 6 tips. 6 tips biar kita gak malas sama bulan Ramadan. Ini sudah lewat setengah Ramadan. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai terasa malas. Jadi ada 6 tips. Tolong dijaga 6 hal ini supaya Anda tetap semangat. Tetap semangat. Yang pertama, jangan menampilkan satu ibadah saja. Jangan Anda menampilkan satu ibadah saja. Ambil bagian dari semua ibadah. Sedikit dari sedekah, sedikit puasa, sedikit dari Al-Quran, sedikit dari Qiyamul Lail. Ambil bagian dari banyak-banyak pintu. Banyak-banyak pintu. Kenapa? Kalau pintu ini ibadat saya gak sempurna, kurang. Alhamdulillah saya masih ada punya pintu yang lain. Kalau ini kurang, masih ada kesempatan yang lain. Kalau ini tidak diterima sama Allah Jalla wa'ala, saya punya cara yang lain. Banyak jalur. Yang kedua, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah yang terbaik. Enggak. Tapi maksakan diri untuk melaksanakan ibadah yang termudah walaupun sedikit. Gak bisa, saya gak terbiasa salat tarawih 11 rakaat. Jangan ditinggalkan, tapi salat 3 rakaat saja, witir. Saya susah khatam Al-Quran, saya mau khatam Al-Quran, tapi susah baca one day one juz. Gak bisa saya. Saya bukan fasih, susah baca. Coba dengar setiap hari 1 juz. Susah juga setiap hari 1 halaman, tapi tetap baca. Semampuan kita. Saya gak bisa sedekah setengah harta saya atau seluruh harta saya seperti Abu Bakar. Nah, bagian orang yang infak di awal-awal masa kecilnya, meninfakkan 2.000, 3.000, 5.000 masa kecilnya, nanti kalau sudah besar bisa meninfakkan 1 juta, 2 juta gak terasa. Tapi orang yang tidak pernah infak, kalau langsung meninfakkan 5 juta, 10 juta, terasa berat. Kenapa saya? Tapi bertahap. Saya cerita, ayah saya usia saya 26 tahun, masih muda ini. 26 tahun, selama 26 tahun saya belum pernah lihat ayah saya, Abuya, tidak puasa hari Senin dan Khamis dan Ayyamul Bid. Selama 26 tahun, kalau Isnin atau Khamis atau Ayyamul Bid, pasti ayah saya puasa. Walaupun safar, tetap puasa ayah. Lalu kita bertanya, bagaimana bisa? Ayah saya sudah 80 tahun. Bagaimana bisa? Istiqamah 20 tahun lebih.
Setiap Isnin Khamis puasa. Caranya mulai bertahap-tahap. Di awal-awal mulai hanya saja hari Isnin atau Ayyamul Bid. Hanya saja ini. Sesudah berapa tahun terasa udah terbiasa, baru ditambah satu ibadah. Itulah salat tarawih. Di awal-awal sesudah Isya. Kalau sudah terbiasa sebelum tidur. Sudah terbiasa sebelum salat subuh. Ganti-ganti. Saya mau sunnah qabliyah ba'diyah, ada 12. Silakan 2 saja, cukup. 2 saja. Kalau sudah terbiasa, baru jadi 4. Sudah terbiasa, jadi 6. Sudah terbiasa, sudah 12. Bertahap-tahap, sedikit demi sedikit, tiba-tiba Anda dapat yang terbaik. Orang yang hafal 30 juz, kira-kira dulu, dia langsung hafal 30 juz, atau di awal hafal Qul Hu 3 saja? Pasti di awal Qul Hu 3. Tapi kenapa orang ini bisa hafal, tapi saya masih belum? Kenapa? Karena orang ini sedikit setiap hari selama 2-3 tahun sudah dapat 30 juz. Tapi kita cari apa? Saya mau hafal Al-Quran cara yang paling cepat. Saya mau hafal Al-Quran 4 bulan, Syekh. Gimana caranya? 5 bulan, Syekh. Gimana caranya? Gak bisa lama-lama. Dan ternyata di awal-awal semangat, tapi gak lewat 1 minggu 2 minggu, malas langsung, berhenti. Tapi kalau istiqamah sedikit demi sedikit, itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah yang paling konsisten meskipun sedikit. Sedikit tapi istiqamah lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dari yang banyak tapi berlama-lama. Ramadan semangat, tapi selesai Ramadan gak ada ibadah. Lah, hati-hati. Lah, sedikit saja, sedikit demi sedikit. Yang ketiga, biar kita tetap semangat, bergaullah sama teman-teman yang saleh. Cari orang yang saleh, yang semangat tarawih. Lagi mau tarawih, dia telepon. Ayo kita ke masjid, ada tausiah, ada majlis, ada ini, ada ini. Oh, sudah sahur, sudah bangun, sudah puasa, bagaimana? Sudah khatam belum? Teman yang selalu mensemangatkan kita ibadah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman yang saleh dan teman yang buruk itu sama dengan orang yang menjualkan parfum wangi dan orang yang tukang apa namanya? Bisi, tukang bisi. Tukang badai bisi. Nah. Kalau kita sering bersama orang yang jual wangi, pasti kita dapat hadiah parfum atau dapat silakan coba parfum ini. Jadi wangi. Tapi orang yang tukang abibisi itu gak lewat berapa hari sudah baju kita terbakar ya. Bajunya sudah terbakar. Itu teman yang saleh dan teman yang buruk. Mensemangatkan kita ibadah dan memalaskan kita ibadah. Yang keempat, hadirkan pahalanya. Saya puasa yang sempurna, bukan makanan dan minum, tapi saya puasa dengan mata tidak melihat yang tidak dari Allah. Saya puasa telinga tidak mendengar kecuali yang diridhai Allah. Lidah tidak mengucapkan kecuali yang diridhai Allah. Kenapa? Karena saya menghadirkan niat. Barang siapa yang puasa yang sempurna, diampuni segala masa lalu. Ketika Anda menghadirkan pahalanya, Anda lebih semangat. Kenapa duduk tarawih sampai imam selesai? Kenapa gak keluar? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang duduk sampai imam selesai akan mendapatkan pahala 1 malam full. Seperti orang yang sesudah maghrib sampai azan subuh tidak berhenti salat 2 rakaat sampai azan subuh. Bisa enggak? Kalau kita coba enggak bisa. Tapi pahalanya dapat melalui apa? Duduk sama imam sampai selesai tarawih. Kesempatan dari Allah Subhanahu. Kalau saya hadir ketika malas, nah, pahalanya besar. Saya tetap istiqamah dan lanjut. Yang kelima, berbanyak doa. Yang kelima sama yang keenam, berbanyak doa. Doa yang pertama, doa istiqamah. Doa yang kedua, doa bantuan. Doa istiqamah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membola balik hati. Ya Allah yang menguatkan hati. Kuatkan hatiku dalam agamamu. Kuatkan hatiku dalam agamamu. Tetap hatiku dalam agamamu. Alhamdulillah Ramadan bisa salat, bisa baca Al-Quran, bisa salat malam. Minta ya Allah yang membola balik hati, tetap hatiku saya baca Al-Quran.
Tetap hatiku saya ahli salat, tetap hatiku saya ahli malam. Perbanyak doa, minta ya Allah tetapkan kami istiqamah. Yang kedua, jangan Anda terasa hebat. Karena bisa jadi Ramadan kita baca Al-Quran, ibadah, akhlak, saya orang saleh ternyata. Ternyata orang saleh saya. Masya Allah, salat dia di masjid, sudah tarawih, sudah baca 1 juz, 2 juz. Ternyata hebat saya. Nah, bukan karena hebat, tapi karena dimudahkan sama Allah Jalla wa'ala. Jadi minta, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah aku di Ramadan ini jadi hamba yang berzikir, hamba yang bersyukur, hamba yang mengerjakan ibadah yang sempurna. Dan begitulah semua yang saya ucapkan tadi atau semua yang saya sampaikan itu kita bisa dikembalikan sama Al-Quran. Hubungan kita sama Al-Quran. Anda tidak bisa hafal berusaha baca, tidak bisa baca berusaha dengar, tidak bisa dengar bantu ahli Al-Quran. Tapi jangan Anda meninggalkan Al-Quran. Ingin mendatangkan keberkahan, kemudahan, kelancaran, rizki yang berkah, wallahi jagalah Al-Quran. Kata Allah Jalla wa'ala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran yang akan mendatangkan hidayah dan jalur yang petunjuk yang benar. Kata Allah Jalla wa'ala, wa kadzalika anzalna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sesungguhnya Rasulullah tidak tahu apa arti iman kecuali sesudah Al-Quran. Sesudah Al-Quran baru Rasulullah tahu arti iman. Bagaimana kita? Mohon maaf, gak ada di antara kita yang bisa menghayati iman kecuali kalau sudah punya Al-Quran di dalam. Dan kata Allah Jalla wa'ala, wa kadzalika ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha. Dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang mendatangkan petunjuk. Ingin membawakan cahaya, keberkahan, kemudahan, kelancaran, rizki yang berkah, keturunan yang saleh, jagalah Al-Quran. Jagalah Al-Quran. Allimu awladakumul Quran wal Quranu yuallimuhum kulla syai'. Ajarkan anakmu Al-Quran dan Al-Quran akan mengajarkan anakmu segala sesuatu. Ingin jadi punya anak yang sukses, ajarkan dia Al-Quran. Wallahi akan jadi sukses dunia dan akhirat. Ingin usaha lancar, ajarkan anakmu Al-Quran. Al-Quran ini akan mengajarkan anakmu bagaimana jadi orang yang sukses. Al-Quran akan mengajarkan kita segala sesuatu. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala di bulan Al-Quran ini memudahkan lidah kita jadi fasih baca Al-Quran ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menaikkan ketakwaan kita, mensempurnakan ibadah kita, menerimakan puasa kita, salat kita, ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang lagi sakit, punya penyakit, semoga disembuhkan sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang punya hajat, punya niat, semoga dimudahkan sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang punya doa, semoga diijabah sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga dilunaskan sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang punya dosa, semoga dimaafkan sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang punya aib, semoga ditutupi aibnya sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang lagi jomblo, semoga dapat jodoh yang saleh dan saleh ya Rabbal Alamin. Kalau ada di antara kita yang sudah nikah, semoga dapat keturunan yang saleh dan salihah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk menaikkan ketakwaan kita, iman kita, khusyuk kita, dan menjadi orang-orang yang mengerjakan ibadah yang sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تجعلنا في عبادك الصالحين
وإذا أردت بقوم فتنة فردنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن واجعله لنا هداية ورحمة يا رحمن. اللهم اجعل ألسنتنا فصيحة بالقرآن، اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم. Dan mohon maaf kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf. Apa yang saya sampaikan kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung saya serahkan sama Ustaz Azim, beliau menjelaskan program Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan kita semua bisa jadi ahli Al-Qur'an. Amin.